Saudara-saudara calon pendeta yang dimuridkan di Gereja Protestan Indonesia Timur dan juga para penatua dan diaken di Gereja Protestan Indonesia Timur dimanapun berada. Tahun ini saya sebagai Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur diberi tugas atau satu tanggung jawab memberikan satu materi ya tentang doa. Dan pada kesempatan ini saya akan membacakannya bagi kita. Saya sudah tulis di komputer di depan saya. Saya mulai dengan pengertian doa. Saya membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa adalah permohonan. Di dalam kurung ada harapan permintaan pujian kepada Tuhan. Kemudian saya juga membaca ada pendapat seseorang bernama Xavier Leon Defoe dalam bukunya Ensiklopedia Perjanjian Baru dikatakan bahwa doa dari bahasa Yunani diantaranya kata aiteo yang berarti meminta, erotao berarti menghimbau dengan menegaskan bagi si pemberi. Kemudian menurut JGSS Thomson dalam artikel di Ensiklopedia Alkitab Masa Kini Jilid 1 menuliskan bahwa doa merupakan kebaktian yang mencakup segala sikap roh manusia dalam pendekatannya kepada Allah. Di dalam Alkitab doa menekankan sifat Allah di mana perlunya manusia berada dalam hubungan penyelamatan dan hubungan perjanjian dengan Allah. Ini saya baca dalam buletin Narhasem dari Naposo Bulung dan Remaja HKBP Semper Jakarta. Menurut Alkitab Buku, dalam tulisannya saya dapat di internet, doa adalah persekutuan dengan Tuhan, bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan. Doa merupakan berkat dan hak istimewa yang dianugerahkan Tuhan kepada umat percaya. Dengan demikian doa adalah suatu relasi antara manusia dan Allah yang di dalamnya roh manusia berkomunikasi dengan roh Allah untuk memuji, memohon, mengakui dosa dan sebagainya. Terlebih mengakui keberadaan Allah yang transenden. Lalu bagaimana dengan sikap berdoa? Sering kita ditanya, sikap atau cara berdoa yang bagaimana yang seharusnya? Apakah melipat tangan? Apakah menengadahkan tangan? Apakah bersujud dan sebagainya? Semua sikap itu benar. Yang terpenting adalah menundukkan hati, memusatkan pikiran, dan berserah penuh bagi Tuhan. Tergantung kebiasaan seorang atau kebiasaan dari mana gereja kita lahir, di mana kita terbiasa dididik seperti itu. Kemudian doa hendaknya tidak bertele-tele. Doa dilakukan dalam nama Yesus dengan penuh iman kepada Tuhan. Lalu bagaimana pola doa orang Kristen atau kerangka doa? Tuhan Yesus dalam doa Bapa Kami mengajarkan kepada murid-muridnya model atau pola doa orang percaya. Yang pertama, memuji dan membesarkan nama Allah yang kudus dan mengucap syukur. Doa Bapa Kami kan dimulai seperti ini. Bapa Kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya. Kemudian sesudah itu lalu memohon kehendak Allah yang terjadi, bukan kehendak pendoa. Kalimat Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi bukan kehendak saya yang berdoa, tetapi otoritas dan kehendak Tuhanlah yang menjawab doa. Sesudah itu masuk dalam permohonan atau permintaan kepada Tuhan. Jadi ini daftar permintaan itu urutan ketiga dalam doa Bapa Kami. Contohnya seperti ini, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sesudah itu baru kita memohon pengampunan dosa.
Dalam kalimat doa Bapa kami mengatakan, dan ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sesudah itu, mohon dijauhkan dari pencobaan, dijauhkan dari yang jahat. Dalam doa Bapa kami dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lalu doa Bapa kami diakhiri dengan kembali memuliakan Tuhan, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi diawali dengan memuliakan Tuhan, diakhiri juga dengan memuliakan Tuhan. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh orang berdoa. Misalnya Nabi Elia berdoa memohon supaya 3,5 tahun hujan tidak turun, yaitu terjadi. Abraham juga memohon doa agar punya keturunan, ya akhirnya terjawab. Tetapi ada juga doa jawaban Tuhan tidak, atau tunggu dulu. Lalu mengapa sebagai orang Kristen, atau apa alasan mengapa kita berdoa? Pertama, Tuhan sendiri menghendaki agar kita berdoa supaya lebih mengenal Dia. Bisa dibaca dalam Efesus 6 ayat 18, Lukas 18 ayat 1. Diandaikan kita mau mengenal lebih dalam seseorang, misalnya ada teman baru kita mau mengenal dia, pasti kita banyak berkomunikasi dengan dia. Misalnya kita bertanya alamatnya di mana, hobinya apa, pekerjaannya apa, sehingga kita lebih mengenal orang itu. Nah, demikianlah ketika kita banyak berdoa, berkomunikasi dengan Allah Bapa Sorgawi, kita semakin mengenal siapakah Allah kita. Apa manfaat dari doa Bapa kami? Oh ya, kembali tadi mengapa berdoa, ya juga karena perintah Tuhan kepada kita, berdoalah senantiasa. Dan bagi Yohanes Calvin, doa itu adalah nafas orang Kristen. Kalau kita tidak bernafas, berarti kita sudah mati. Itu berarti kalau kita tidak berdoa lagi, kita mati secara rohani. Lalu untuk apa? Untuk apa berdoa, atau apa manfaat yang kita peroleh bagi orang Kristen jika kita berdoa? Pertama, agar iblis tidak menguasai kita. Sasaran iblis atau target utama iblis adalah pengikut Yesus. Dengan berdoa memohon Tuhan menguasai kita, maka si pencoba, si iblis jauh dari kita. 1 Petrus 5 ayat 8, Lukas 22, Efesus 6 dan sebagainya. Dengan berdoa kita akan tempat kita memohon kebutuhan hidup kita. Tuhan memperbolehkan kita meminta sesuai kebutuhan kita melalui doa, tetapi bukan untuk memuaskan keinginan nafsu manusia. Berdoa menunjukkan ketidakberdayaan kita dan kebergantungan kita kepada kuasa Tuhan. Doa yang sejati adalah doa yang dipanjatkan oleh seseorang yang mengakui ketidakmampuan dirinya dan bergantung sepenuhnya pada belas kasihan Allah. Kemudian manfaat lain, doa memberi kesembuhan. Ada banyak kisah di Alkitab, orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh berdoa, diberi karunia kesembuhan. Contoh, Abraham berdoa agar Abimelek dan istrinya dan budaknya sembuh. Bukan sembuh, supaya bisa melahirkan anak, dan itu nyata. Kemudian ada banyak peristiwa-peristiwa di mana orang datang kepada Tuhan, matanya dicelikkan, orang lumpuh berjalan dan sebagainya. Dengan berdoa juga
kita menerima pengampunan, lalu kita merasa lega. Kita bisa mencurahkan isi hati kita ketika kita misalnya berbuat salah. Kita tidak terus menyalahkan diri kita, tetapi ketika kita bawa ke hadirat Tuhan, kita percaya menerima pengampunan dosa sehingga kita lega, damai sejahtera kembali menjadi milik kita. Doa sekali lagi membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Allah lah yang terjadi, seperti doa Tuhan Yesus di Getsemani mengatakan bahwa bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Doa membuat kita semakin bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan kitalah rantingnya. Kita bisa bertumbuh dan berbuah kalau kita terus melekat pada pokok anggur. Jika kita putus hubungan dengan pokok anggur, yaitu Yesus, maka kita tidak berdaya, kita tidak bisa berbuah. Contoh, pohon mangga. Jika ada ranting pohon mangga dipotong, tidak melekat pada batang pohon mangga, nah, ranting itu akan kering dan tidak berbuah, tidak berguna. Nah, demikian kita ini yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, jangan pernah lepas dari Tuhan. Kita perlu dekat, melekat pada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Bukti syukur bahwa kita diselamatkan adalah melekat pada Tuhan Yesus, lalu kita berbuah, menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Buah roh itu kasih, ya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada saling memaafkan dan sebagainya. Di dalam doa juga mengajarkan kita untuk mengasihi musuh. Ketika ada orang yang membenci dan memusuhi kita, kita tidak boleh membalasnya. Tetapi orang Kristen diajarkan, dan Tuhan Yesus meneladankan kepada kita. Ketika ia berada di kayu salib, Tuhan Yesus berdoa kepada musuhnya, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam Matius 5 ayat 44 juga dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kemudian, siapa yang perlu kita doakan? Ada banyak hal yang membutuhkan doa-doa kita. Kita mendoakan diri sendiri, keluarga, tetangga, jemaat. Bagi seorang pendeta, seharusnya setiap hari kita mendoakan jemaat yang kita layani. Kalau perlu rumah dari ke rumah, kita berdoa, menggumuli kehidupan mereka pribadi, keluarga, dan jemaat. Kita pun berdoa untuk para misionaris, para penginjil yang tersebar kemana-mana sampai ke pelosok-pelosok untuk menyebarkan Injil Kristus. Kita juga berdoa untuk para orang-orang sakit. Kita doakan program pelayanan di jemaat dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan jawaban doa? Jawaban doa adalah otoritas Tuhan. Tuhanlah yang akan memberi jawab, dan ada 3 jawaban doa. Tuhan bisa mengatakan ya, saya kabulkan. Tuhan bisa mengatakan tidak, dan Tuhan bisa mengatakan tunggu dulu. Dalam Matius 7 ayat 11 dikatakan, Bapamu yang di sorga akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Yang baik itu tidak selamanya sesuai yang kita minta. Jawaban Tuhan bisa tidak sesuai dengan permintaan kita. Misalnya Rasul Paulus meminta kesembuhan dari penyakit, yaitu duri dalam dagingnya, tetapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. 2 Korintus 12 ayat 9. Paulus tetap hidup dengan penyakitnya, namun ia lalui dengan hati tegar dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Juga contoh, misalnya diilustrasikan seorang anak kecil umur 4 tahun meminta pistol kepada ayahnya, mainan pistol, tapi ayahnya mengatakan tidak,
karena kapan diberikan mainan pistol kepada anak berusia 4 tahun, dia bisa mencelakakan temannya atau dirinya sendiri. Jadi nanti dia mungkin agak besar, kalau dia sudah bisa mengendalikan mainan pistol, baru orang tuanya bisa kabulkan. Demikian Tuhan. Ada hal-hal tertentu di mana jawaban doa kita adalah tunggu dulu, bahkan jawaban doa kita tidak, karena Tuhan sudah tahu mana yang cocok bagi kita. Nah, demikian ini materi tentang doa. Saya merasa masih banyak kekurangannya, masih banyak keterbatasannya. Mari kita semua kembali menggumuli buku-buku tentang doa, membaca lebih banyak, berdiskusi tentang lebih banyak supaya kita saling melengkapi. Saya juga tetap meminta masukan, saran yang membangun, tambahan pengetahuan dari para calon pendeta, penatua dan diaken di Gereja Protestan Indonesia Timur. Semoga video ini bermanfaat bagi kita, dan juga jika ada yang cocok kita sampaikan kepada jemaat. Bapak Ibu kembali kelola, persiapkan dengan baik yang cocok dengan jemaat di mana kita berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.